Oke, kembali lagi di channel pembelajaran kita. Jadi, pada video sebelumnya kita sudah membicarakan tentang fluidostatis 1 itu tentang hukum Pascal, tegangan permukaan, kapilaritas, viskositas, dan kecepatan terminal. Sekarang kita akan memasuki hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu gaya apung. Jadi, gaya apung itu rumusnya adalah WU min WF, di mana WU ini adalah berat benda di udara, sedangkan ini adalah berat benda di dalam cairan. Dalam rumus matematiknya ini jadi rho fluida kali V tercelup, volume benda yang tercelup, dan dikali G. Seperti biasa ini massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. Volumenya jadikan ke meter kubik, sedangkan ini kecepatan gravitasi berarti meter per second kuadrat. Untuk beberapa soal di Archimedes kita bisa menggunakan rumus cepat seperti ini. Ini adalah massa jenis benda. Ini massa jenis fluida. W yang di sini adalah berat benda. Tentu berat benda di udara, jadi berat aslinya. Ini gaya apung. Ini volume benda dalam fluida, atau bisa kita katakan V yang tercelup, sedangkan ini V benda secara keseluruhan. Jadi untuk yang fluida statis kedua yang hukum Archimedes ini rumusnya hanya seperti ini saja, tapi untuk soal-soalnya dia bisa bervariasi. Seperti apa kita lihat di soal-soalnya. Oke, ini soal pertama kita untuk hukum Archimedes. Jadi sebuah benda beratnya 4 Newton, lalu ditimbang dalam air, beratnya tinggal 3,5 Newton. Lalu ditimbang lagi dalam suatu cairan lain, beratnya tinggal 1,25 Newton. Lalu kita diminta menentukan massa jenis dari cairan lain tersebut. Oke, seperti biasa, dipindah dulu. Yang kita tahu tadi W di udara itu 4 Newton, sedangkan W di fluida 1 di air itu 3,5 Newton. Sedangkan berat di fluida 2 itu tinggal 1,25 Newton. Dari sini kita bisa hitung FA-nya adalah 4 dikurang 3,5. Karena FA tadi WU min WF. Ini kita bisa sebut FA1 karena berhubungan dengan fluida 1. Kalau menggunakan rumus cepat yang sudah diberikan tadi, berarti kita bisa pakai rho benda per rho fluida sama dengan W per FA1. Berarti rho benda itu sama dengan W-nya kita masukkan 4 per FA1-nya 0,5 dikalikan dengan rho fluida 1 air itu 1000 kg per meter kubik. Maka 4 bagi setengah 8 kali 1000, 8000 kg per meter kubik. Lalu kita gunakan rumus ini lagi untuk yang dalam fluida 2, berarti rho benda per rho fluida 2 sama dengan W per FA2, dimana kita bisa hitung FA2 nya berarti adalah 4 dikurang 1,25, berarti itu sisanya adalah 2,75. Kita masukkan berarti rho F2 atau kita mulai dari situ saja langsung, 8000
per rho F2 sama dengan W-nya 4 per 2,75. Ini jadi coret di sini 1, 2, maka kita akan mendapatkan rho fluida keduanya adalah 5.500 kg per meter kubik. Ini penyelesaian untuk soal nomor 1 di hukum Archimedes kita. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 2. Jadi ada sebuah bola logam bervolume 40 cm kubik mengapung di permukaan air dengan setengah volumenya berada di dalam air. Jika massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, kita diminta menentukan massa bola. Oke, seperti soal sebelumnya, ini masih sama. Kita akan memakai rumus cepatnya. Jadi, rho benda per rho fluida sama dengan volume benda tercelup per volume benda. Tadi kita tahu bahwa kita bisa hitung massa jenis benda, berarti volume benda dalam fluidanya adalah setengah volume benda per volume benda dikali massa jenis fluidanya. Jadi massa jenis bola tersebut adalah 500 kg per meter kubik. Lalu karena kita tadi ditanya massa logamnya, berarti kita bisa memakai massa logam itu massa jenis logam dikali volume logamnya. Massa jenisnya kita dapat tadi 500 dikali dengan 40 cm kubik. Kita rubah ke meter kubik, berarti kali 10 pangkat minus 6. Jadi ini hasilnya massa logam tersebut, bola logam tersebut adalah 0,02 kg. Ini soal nomor 2. Kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Nah, ini soal ketiga. Ada suatu benda terapung di atas permukaan air yang dilapisi minyak dengan 40% volumenya di dalam air, 20% di dalam minyak, sisanya di atas permukaan minyak. Kita diminta menentukan massa jenis benda. Oke. Jadi kalau misalkan kalian belum terbayang kondisinya seperti apa, jadi ada suatu benda, katakanlah seperti itu, dia terapung dengan 20% di dalam minyak, 40% volume di dalam air. Jadi ada di bawah itu, ini 40%, ini air. Lalu di atasnya ada yang 20%. Ini yang minyak. Dan sisanya di atas permukaan minyak. Kita diminta menentukan massa jenis benda. Jadi untuk soal ini, karena kasusnya adalah terapung, maka kita bisa mengatakan bahwa berat total benda M kali G, berarti rho benda kali V benda kali G itu setara dengan jumlah berat yang dipindahkan atau diberikan oleh fluidanya. Kedua fluida, dengan kata lain, setara dengan jumlah gaya apung dari kedua fluida tersebut. Rho F1 VB F1 G tambah rho F2 VBF2 kali G. Karena tiga suku ini ada G semua, maka bisa kita coret. Lalu kita bisa menata persamaannya, maka massa jenis benda kita bisa hitung dari rho F1 VBF1 tambah rho F2 tambah VBF2 per VB total. Jadi tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Fluida 1 itu air 1000 kali 0,4 VB tambah minyak yang massa jenisnya 800. Oh, mungkin tadi ini belum ada di soal.
Tapi kalau misalnya tidak diketahui massa jenisnya minyak itu 800 kg per meter kubik. Jadi ini 800 dikali 0,2 Vb dibagi Vb. Kita teruskan perhitungannya, berarti itu 400 Vb ditambah 160 Vb per Vb. Ini 560 Vb dibagi Vb, berarti Vb-nya habis. Maka rho benda adalah 560 kg per meter kubik. Ini solusi untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Baiklah, ini soal keempat kita. Ada balok besi tak berongga masanya 2,37 kg yang digantungkan pada kail suatu neraca pegas. Kita diminta menentukan hasil bacaan neraca pegas. Ketiga baloknya ada di udara, tercelup seluruhnya dalam air, dan tercelup 2/3 bagian dalam air. Jadi di sini kita berhadapan dengan gabungan dari hukum Archimedes dengan hukum-hukum Newton yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Oke, diangkat dulu soalnya seperti biasa. Untuk yang pertama, diagram benda bebasnya kita hanya punya T dan Mg. Maka sigma Fy sama dengan 0 karena bendanya setimbang. Berarti T min Mg sama dengan 0 atau T sama dengan Mg. Berarti T-nya, bacaan pada neraca pegasnya 2,37 kali 10. Kita lanjutkan ke yang B. Pada yang B, bendanya tercelup seluruhnya dalam air. Berarti dia mengalami gaya T ke atas, gaya apung ke atas, dan gaya Mg ke bawah. Maka sigma Fy sama dengan 0-nya akan menjadi T tambah Fa min Mg sama dengan 0. Atau T sama dengan Mg min Fa. Berarti T sama dengan 23,7 dikurang Fa-nya adalah, kita pakai rumusnya di sini adalah rho GV celup. Berarti ini dikurang 1000 kali 10 dikali 3 kali 10 pangkat minus 4. Geblek. Oke, ini soal keempat kita. Ada balok besi tak berongga masanya 2,37 kg digantung pada kail suatu neraca pegas. Kita diminta menentukan hasil bacaan neraca pegas ketika baloknya berada di udara, tercelup seluruhnya dalam air, atau tercelup 2/3 bagian dalam air. Kita diberitahukan di situ massa jenis besinya 7.900 kg per meter kubik. Jadi di sini kita berhadapan dengan bukan hanya Archimedes tapi juga hukum Newton yang sudah kalian pelajari pada kelas 10 biasanya. Oke. Jadi untuk yang A, kalau bendanya berada di udara maka kita cuma punya T dan Mg. Berarti sigma Fy sama dengan 0, ke atas positif, T min Mg sama dengan 0 atau T sama dengan Mg. Masanya 2,37, G-nya 10, berarti ini 23,7 Newton. Sekarang untuk yang fluida, berhubungan dengan fluida, kita membutuhkan volumenya si benda. Dimana volume benda itu kita temukan dengan massa benda per massa jenis benda. Berarti 2,37 per 7.900. Ini 3 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Sekarang diagram benda untuk yang B adalah T ke atas, Fa ke atas juga, dan Mg. Maka sigma Fy sama dengan 0 di sini sekarang. T positif tambah Fa min Mg sama dengan 0. T sama dengan Mg min Fa. Dimana Fa-nya di sini adalah rho G V, rho fluida, dan V tercelup. Berarti T sama dengan 23,7 dikurang Fa-nya kita masukkan 1000 dikali 10 kali 3 kali 10 pangkat minus 4 karena seluruhnya. Maka ini hasilnya adalah 20,7 Newton. Yang C,
sebenarnya akan sama diagramnya. Begitupun dengan persamaannya. Hanya berbeda di sini, Mg-nya tetap Fa-nya rho fluida kali G kali, di sini V celupnya sama dengan V benda, tapi di sini V celupnya adalah 2/3 VB. Berarti 23,7 kurang 1000 kali 10 kali 2/3 kali 3 kali 10 pangkat minus 4. Atau hasilnya adalah 21,7 Newton. Jadi ini pembahasan kita untuk yang nomor 4. Kita lanjutkan ke nomor terakhir untuk fluida statis di bagian hukum Archimedes. Oke, ini soal terakhir kita untuk hukum Archimedes. Jadi ada diketahui massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik dan massa jenis helium 0,18 kg per meter kubik. Kita diminta menentukan volume minimum helium yang harus diisikan pada balon, anggap berbentuk bola sempurna, untuk mengangkat suatu beban jika massa total balon dan beban seluruhnya 672 kg. Oke, jadi di sini kita akan memakai gabungan dari hukum Newton dan Archimedes seperti nomor sebelumnya. Jadi kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja. Dia punya gaya angkat ke atas. Lalu di sini ada dua gaya berat dari heliumnya. Berarti rho helium kali V helium dikali G. Lalu satunya adalah massa total dikali G. Berarti kalau misalnya kita pakai sigma Fy sama dengan 0, Fa-nya dikurang rho helium V helium G dikurang M total kali G itu sama dengan 0. Fa-nya adalah dari udara, berarti rho udara V udara kali G itu sama dengan, kita pindahkan yang minus ke sebelah kanan, berarti rho H V H G dikurang ditambah M kali G. Lalu karena ini sudah G semua, kita bisa coret. Lalu ini kita pindahkan balik saja sebelah kiri. Berarti kita, karena ini V-nya sama, berarti kita bisa mendapatkan U min dikali V balon itu sama dengan M total. Berarti V sama dengan M total per rho udara dikurang rho helium 672 per 1,12, atau V-nya di sini adalah 600 meter kubik. Karena ini volumenya yang dibutuhkan untuk dimasukkan dalam balon, berarti ini volume sama saja dengan volume helium dan volume udara. Jadi karena tadi yang ditanyakan ada volume helium, berarti volume helium yang dibutuhkan adalah 600 meter kubik. Jadi ini adalah solusi kita untuk yang soal nomor 5 di hukum Archimedes. Berarti materi fluida statis sudah selesai sampai di sini. Seperti biasa, silahkan di like jika kalian bisa merasa lebih ngerti setelah menonton. Di komen jika kalian merasa ada yang kurang atau ada yang harus diperbaiki. Dan di subscribe untuk mengetahui update-update selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.